Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Rahmadi dari kelas Teknik Informatika 4E. Di sini saya akan menjelaskan sistem jaringan. Sejarah dan pengertian komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan kehandalan, seberapa besar informasi yang dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan. Protokol adalah himpunan aturan-aturan main yang mengatur komunikasi data. Protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Elemen-elemen penting dalam protokol. Sintak mengacu pada struktur atau format data yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit. Pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat menerima, dan bit stream. Sisanya merupakan informasi sendiri. Semantik mengacu pada maksud setiap section bit. Dengan kata lain adalah bagaimana bit-bit tersebut terpola untuk dapat terjemahkan. Timing mengacu pada dua karakteristik, yakni kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Sebagai contoh, jika pengirim memproduksi data sebesar 100 megabits per detik, namun penerima hanya mampu mengolah data pada kecepatan 1 Mbps, maka transmisi data akan menjadi overload pada sisi penerima dan akibatnya banyak data yang akan hilang atau musnah. Jenis-jenis pada protokol: TCP/IP, IPX, SPX, AppleTalk, NetBIOS, DECnet, Point-to-Point Protocol, SNA, SNMP, and SLIP. Awal 1980-an, komputer pribadi mewabah dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Tahun ini tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan BitNet dengan menyediakan layanan email, mailing list, dan juga file transfer protokol. Dibangun pada tahun ini oleh ilmuwan dan pakar pada bidang ilmu komputer dari Purdue University of Washington, RAND Corporation, dan BBN dengan dukungan dari National Science Foundation. Jaringan ini menyediakan layanan email dan beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpa harus mengakses ARPANET. Nama server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1.000 buah host yang terhubung ke internet. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut: berorientasi sambungan, connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi TCP ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP connection termination. Full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yaitu jalur dan jalur masuk, jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. OSI Reference Model memiliki 7 lapis. 1. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media, transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan sebagaimana network interface dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio.
Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Presentation layer berfungsi untuk menteralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Ethernet, keluarga teknologi jejaring komputer untuk jaringan area lokal. Ethernet mulai merambah pasaran pada tahun 1980 dan dibakukan pada tahun 1985 sebagai IEE. Ethernet telah berhasil menggantikan kabel teknologi LAN yang ikut bersaing lainnya. Sistem perhubungan melalui Ethernet membagi aliran data menjadi potongan-potongan pendek yang disebut sebagai bingkai atau frame. Sejak perintisan awal, Ethernet telah mempertahankan mutu keserasian antar peranti yang cukup baik. Jenis-jenis Ethernet 10 megabit per detik yang sering disebut sebagai Ethernet saja, 100 megabit per detik yang sering disebut sebagai fast Ethernet, 1000 megabit per detik atau 1 gigabit per detik yang sering disebut sebagai gigabit Ethernet. 10.000 megabit per detik atau 10 gigabit per detik. Standar ini belum banyak diimplementasikan. Cara kerja Ethernet. Ethernet merupakan sebuah teknologi jaringan yang menggunakan metode transmisi baseband yang mengirim sinyalnya secara 1 bit pada satu waktu. Frame Ethernet. Ethernet mentransmisikan data melalui kabel jaringan dalam bentuk paket-paket data yang disebut dengan Ethernet frame. Topologi. Ethernet dapat menggunakan topologi jaringan fisik apa saja, bisa berupa topologi bus, ring, star, mesh, serta jenis kabel yang digunakan bisa koaksial, thicknet, UTP atau STP, atau kabel serat optik. Meskipun demikian, topologi star lebih disukai secara logis. Semua jaringan Ethernet menggunakan topologi bus, sehingga suatu node akan menaruh sebuah sinyal di atas bus dan sinyal tersebut akan mengalir ke semua node lainnya yang terhubung ke bus. Topologi ring. Topologi ring atau disebut juga topologi cincin adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membuat cincin atau lingkaran. Kelebihannya mudah dalam perancangan dan pembuatan. Kekurangan, jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut error. Solusinya adalah dengan menggunakan topologi ring ganda. Selanjutnya topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel koaksial untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Kelebihannya, apabila ingin menambah server baru lumayan mudah karena pemasangan tidak memutus keseluruhan jaringan sehingga tidak mengganggu server yang lain. Kekurangan, bila kabel utama mengalami gangguan, maka semua jaringan juga mengalami gangguan. Topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Kelebihannya, mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan. Kekurangannya, apabila hub atau switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga rusak. Topologi mesh. Topologi mesh atau
Mudahnya dinamai topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa tersebut dalam satu sama lain secara teracak atau tidak teratur. Kelebihan arus lalu lintas data cepat di antara topologi jaringan yang lain karena memiliki jalur masing-masing. Kekurangan boros dalam pemakaian kabel karena semua komputer dan workstation seminimal-minimalnya memiliki dua penghubung. Topologi tree. Topologi jaringan tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menghubungkan hub atau switch. Masing-masing hub terhubung dengan file server. Kelebihan apabila ada gangguan mudah dideteksi. Kekurangannya apabila hub error maka komputer yang tersambung juga error. Topologi linear. Topologi linear bisa disebut juga dengan topologi bus yang beruntut. Kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T, lalu pada ujungnya dipasang terminator. Kelebihan mudah dalam pengembangannya, hanya sedikit kabel yang digunakan. Kekurangan sangat susah dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang luas, yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari atau lebih jenis topologi yang lainnya. Topologi hybrid juga memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Kelebihannya, kelemahan dari masing-masing topologi dasar dapat diatasi. Bisa diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda karena fleksibel dalam perancangannya. Kekurangan, biayanya yang mahal karena merupakan gabungan dari topologi yang lainnya. Desain jaringan komputer. Istilah jaringan komputer dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuannya dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Perangkat keras hardware komputer. Dalam penggunaan komputer yang diperlukan adalah salah satunya komputer server yang berfungsi mengatur segala kegiatan komputer lain yang berada dalam jaringan atau melewati jaringannya. Network Interface Card dan Ethernet Card. Alat ini digunakan untuk berhubung antara komputer satu dengan lainnya menggunakan jaringan LAN. Kabel yang digunakan adalah UTB yang menggunakan konektor RJ45 standar konektor jaringan. Hub dan switch. Perangkat ini berfungsi untuk penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan kabel LAN dan mengatur pengiriman data dalam jaringan tersebut. Repeater. Apabila pengguna jaringan ini jarak antara komputer satu dengan yang lainnya berjauhan, maka alat ini sangat penting karena berfungsi sebagai penguat sinyal. Bridge atau jembatan berfungsi untuk sebagai jaringan, misalnya jaringan satu. Maka apabila terdapat bridge, maka jaringan tersebut dapat dibagi menjadi dua buah jaringan. Router. Perangkat ini berfungsi hampir sama dengan hub atau switch, akan tetapi fungsinya berbeda dalam mengatur data. Router dapat memilih jalur yang terbaik dalam pengiriman datanya berdasarkan alamat tujuan dan alamat asal. Kabel TV, media transmisi. Perangkat lunak OS atau yang disebut operating system. Dalam komputer masih terdapat yang namanya sistem operasi, yaitu program yang menjadi inti operasional dalam komputer. Bandwidth, lebar data yang digunakan dalam suatu waktu tertentu dinamakan bandwidth. Lebih sering dibicarakan ialah kecepatan akses jaringan. Apabila dalam jaringan tersebut bandwidthnya lebar, maka data yang ditampung dalam jaringan maka akan semakin banyak. Network Adapter Driver, program agar perangkat ini terdeteksi sebagai perangkat bagian dari komputer. Protokol jaringan. Dalam jaringan juga diperlukan protokol yang berfungsi mengatur seberapa lama data bertahan, kelangsungan jaringan, nama jaringan, dan mengatur lalu lintas data. Perangkat keamanan jaringan. Sistem jaringan harus mempunyai sistem keamanan yang memadai sehingga terhindar dari penyalahgunaan pihak luar. Misalnya injeksi virus yang mengakibatkan jaringan menjadi lambat dalam hal komputasi komputernya dan jaringan yang sibuk.
serta aman dari peretasan jaringan atau disebut juga hacker. Itulah yang bisa saya jelaskan pada materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.